Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar bersama Bapak? Mari berdoa. Siapa yang memimpin doanya? Adil. Silakan. Kita berdoa, doa dimulai. Sebelum memulai kegiatan, siapa yang tahu harus berdoa setiap hari ya? Supaya fokus belajar. Pintar. Siapa lagi yang tahu kenapa harus berdoa? Ya, Elsa? Supaya lancar dalam belajarnya. Siapa lagi? Kenapa harus berdoa setiap pelajaran atau memulai kegiatan? Nah, berdoa itu merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dengan berdoa kita akan diberi permudahan semua kegiatan yang kita lakukan. Ya anak-anak. Nah, setiap mulai kegiatan kita harus awali dengan doa. Nah, untuk sebelum mulai pembelajaran, mari kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia di pembelajaran 1. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik. Dan ada yang sakit? Ada. Ada yang sakit temannya? Ada. Siapa yang hadir? Ya, Bapak absen dulu ya. Ya. Anugrah, Jian, Aparisi 3 orang atau 4 orang? 4. Ya. Karena ada 4 orang, kita akan teman kalian yang sakit tadi supaya cepat sembuh, supaya dapat belajar bersama lagi, bermain bersama-sama. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita di tema 2. Sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Garuda Pancasila, aku tak pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera. Cek. Silakan duduk. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini ada tujuannya atau tujuan pembelajaran hari ini. 1. Tujuan pembelajarannya dengan mendengarkan Bapak membaca dongeng, kalian bisa menentukan isi dongeng. Nanti Bapak bacakan sebuah dongeng, kalian menentukan dongeng tersebut isinya apa. Bentar, Bu. Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, 1. Dengan mendengarkan pembacaan dongeng oleh Pak Guru, kalian nanti bisa menentukan isi dongeng dengan benar. Nanti Bapak Guru bacakan sebuah dongeng, anak-anak menentukan isi dongengnya apa mengenai dongeng tersebut ya. Tujuan pelajaran kedua,
Dengan diskusi kelompok, melihat video dongeng, dan bermain kuis, anak-anak dapat menentukan unsur-unsur dongeng maksimal 2 unsur. Nanti kita bermain kuis, ya, bermain kuisnya nanti seperti apa? Menempelkan kertasnya, Bapak berikan kertas dan spidol, menulis di situ, baru menempelkan di papan kelompok. Itu kedua. Dan ketiga, tujuan pelajaran ketiga, dengan diskusi kelompok, membaca teks buku, kalian bisa menentukan pesan-pesan di dalam dongeng dengan menggunakan kosakata baku dengan percaya diri. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, coba perhatikan gambar. Perhatikan gambar di papan tulis. Siapa tahu gambar apa di papan tulis? Angkat tangan siapa tahu? Ya, gambar apa? Kancil dan buaya, betul. Tahu kancil dan buaya? Tahu. Kira-kira kancil dan buaya itu apa? Ya, kancil dan buaya, pernah mendengar kancil dan buaya? Pernah. Di mana dengarnya? Di dongeng. Nah, di dongeng. Kira-kira pernah membaca dongeng kancil dan buaya enggak? Siapa yang pernah? Nah, 1, 2, 3, 4. Anak-anak pernah membaca dongeng kancil dan buaya. Kira-kira siapa yang suka dongeng? 1, 2, 3 suka dongeng. Terus siapa anak-anak kalau ingin buku dibacakan dongeng oleh orang tuanya? Pernah? Iya, pernah, bagus. Nah, kancil dan dongeng itu adalah kancil dan buaya itu adalah apa? Sebuah judul dongeng. Nah, apa itu dongeng? Siapa tahu apa dongeng? Ya, dongeng cerita. Dongeng itu cerita yang tidak pernah terjadi atau cerita khayalan. Cerita khayalan. Jadi dongeng itu tidak betulan, Pak. Iya, tidak betulan. Dongengnya cerita khayalan, ya. Diulang-ulang terus atau ditulis. Dongeng sendiri mempunyai unsur. Apa unsurnya? Nah, ini adalah unsur-unsur dongeng. Ada berapa unsur di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur. Yang pertama, tema. Yang kedua, tokoh. Yang ke penokohan. Amanat pesan. Kata atau tempat. Ini kebalik dulu. Nah, ada 1, 2, ada 5 ya. 5. Nah, tema itu apa? Tema itu adalah tema bukan buku. Tema itu gagasan dalam cerita. Gagasannya dalam cerita. Ceritanya mengenai apa? Itu temanya. Biasanya dongeng ada gagasannya atau temanya. Terus kedua adalah tokoh. Ada tokoh, kancil dan buaya, kancil dan gajah. Berarti tokohnya kancil dan buaya. Ada juga unsur ketiga, penokohan. Untuk penokohan ini adalah sifatnya. Sifatnya si kancil, sifatnya si buaya. Kalau sering membaca dongeng, bagaimana sifatnya si kancil kalau dalam dongeng? Sifatnya, sifat kelakuannya si kancil. Ya, baik. Nah, sifatnya mungkin cerdik, pintar. Itu sifatnya. Nah, terus ada unsur lainnya, yaitu yang pertama ini, latar.
Latar itu adalah tempat kejadiannya. Tempat terjadinya dongeng di mana? Nah, di hutan. Di mana lagi? Di hutan. Di sungai. Di mana gunung? Nah, ada tempatnya untuk latar. Berarti latar itu tempat kejadiannya di dalam dongeng. Yang terakhir itu biasanya amanat pesan. Setiap dongeng ada amanatnya. Amanat itu pesan moral yang disampaikan. Biasanya pesan moral itu anak-anak ada di akhir cerita di dongeng. Dari ini paham? Mana unsur-unsurnya? Paham. Nah, nanti sekarang Bapak bacakan sebuah cerita dongeng. Dengarkan baik-baik. Nanti anak-anak tentukan unsur atau isi ceritanya. Ya, Bapak ceritakan atau bacakan sebuah dongeng. Judulnya Kancil dan Siput. Di sebuah hutan rimba yang asri, hidup seekor kancil yang senang berlari-lari. Si kancil adalah binatang yang tidak bisa diam, namun tidak memiliki banyak teman karena ia dikenal sombong dan licik. Pada suatu siang yang terik, kancil memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon besar nan rindang. Angin bertiup sepoi-sepoi hingga membuat kancil mengantuk. Nah, untuk mengusir rasa ngantuk tersebut, kancil pun memilih untuk berjalan-jalan mengelilingi hutan. Sambil berjalan santai, kancil yang sombong berkata, "Siapa di hutan ini yang tidak mengenal aku? Aku kancil, hewan paling cerdik, paling cepat, dan paling tak kenal lelah di hutan ini." Namun setelah berjalan cukup jauh, kancil mulai kehausan. Kebetulan ia sudah tak jauh dari sungai, dan ia pun bergegas ke tepi sungai untuk minum. Sambil melihat bayangan dirinya di air, kancil yang sombong pun bergumam, "Aku tak hanya cerdik, wajahku juga menawan. Lihat saja bayanganku di air. Semua binatang pasti mau memiliki wajah sepertiku." Rupanya kancil tadi tak sadar kalau di dekatnya ada si siput yang sejak tadi memperhatikan si kancil. Lalu siput pun berkata, "Hai kancil, kenapa kau minum sambil berjalan sendiri? Pasti kau sedang gembira ya?" Mendengar suara siput, kancil pun kaget. "Hah?" Ia lalu mulai mencari-cari suara siapa yang menegurnya barusan. "Oh, ternyata kau yang mengajakku bicara, seekor siput kecil dan lelet. Sedang apa kau di sana? Meratapi dirimu yang tak bisa lari secepat diriku ya?" Siput tak menyangka dengan jawaban si kancil yang sangat menghina. Siput pun menjawab si kancil, "Hai kancil yang sombong, aku tahu kau memang terkenal cerdik dan cepat. Sedangkan aku adalah binatang yang terkenal lambat. Namun kali ini perkataanmu sangat keterlaluan. Aku marah mendengarnya. Untuk itu aku menantangmu lomba lari. Berani?" "Kau, hewan kecil dan lelet, menantangku lomba lari? Ayo, kau pasti kalah," ujar kancil penuh percaya diri. Berita ini pun menyebar secepat ke telinga seluruh penghuni rimba. Mereka tak sabar ingin melihat pertandingan ini. Sehari setelah itu, kancil dan siput sudah siap di garis awal. Dalam hitungan 1, 2, 3, lomba lari pun dimulai. Kancil berlari penuh percaya diri. Namun setelah berlari kencang, ia melihat siput sudah ada di depannya. Tak mungkin, aku harus berlari kencang lagi. Namun kancil melihat siput sudah ada di depannya lagi.
Semakin kencang lari kancil, semakin cepat juga siput ada di depannya. Itu terjadi terus-menerus sampai siput sudah ada di garis akhir. Dan kancil pun kalah lomba lari melawan siput. Rupanya siput-siput lain telah membuat taktik jitu untuk mengelabui kancil. Sehingga ketika kancil terdekat, siput lain keluar dari persembunyiannya dan berada beberapa langkah di depannya. Bagaimana kau bisa menang melawanku? Tanya kancil sambil kelelahan. Sudah kancil, aku saja kekalahanmu. Aku tidak ingin hadiah apa-apa darimu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa jangan kau sombong dengan segala kelebihan yang kau miliki. Semua makhluk hidup punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Maka kita tidak boleh sombong dan saling menghina, ujar siput yang bijak. Setelah itu siput kembali menyelam ke dalam air dan kancil sendiri menanggung malu dan menyesal akan penyesalannya. Sejak itu kancil berjanji tak akan sombong dan menghina makhluk lain. Nah, dari cerita ini anak-anak, siapa yang bisa mengenai isi dongeng? Siapa yang bisa mengutarakan? Ayo angkat tangan. Isi dongengnya mengenai apa? Ya, boleh. Isi dongengnya mengenai isinya. Ayo, Elsa bisa? Dongeng yang Bapak bacakan tadi, apa isinya anak-anak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya? Berani? Ya? Ayo. Dongeng yang Bapak bacakan tadi isinya mengenai apa anak-anak? Siapa yang tahu? Siapa yang berani? Angkat tangan. Oh iya. Apa isinya? Perlombaan lari antara siput dan kancil yang sombong. 100. Buat tepuk tangan buat temennya. Nah, betul. Itu perlombaan lari antara kancil yang sombong dengan siput. Ada pertanyaan lagi dari Bapak. Nah, di mana tempat kejadiannya? Latarnya? Ya. Di hutan dengan di sungai. Nah, terus bagaimana watak kancil? Siapa tahu wataknya si kancil? Sifatnya si kancil? Baik dan Sifatnya? Ya. Sifatnya? Ya, sombong. Sifatnya kancil sombong. Bagaimana wataknya siput? Siput? aku baik. Siput yang bagaimana tadi wataknya? Ayo, siput? Baik. Baik, semuanya baik. Kancil tadi baik enggak? Sombong. Watak siput adalah bijak. Siput yang bijak. Nah, terus tokohnya di dongeng ada berapa tadi? Tokohnya ada? Di dongeng yang Bapak bacakan tadi ada berapa? Bacakan tadi. Ada 2. Tokohnya siapa, Elsa? Kancil dan siput. Kancil dan siput, tokohnya ada 2 sayang. Kancil dan siput. Nah, berarti isi dongengnya mengenai lomba lari antara kancil dan siput. Nah, semuanya berdiri dulu. Nah, kita adakan tepuk semangat dulu. Bisa tepuk semangat? Bisa. Ayo kita mulai sebelum kita bermain kuis. Tepuk semangat. Oh, ulang lagi. Tepuk semangat. Bapak ajarkan ya. Gini, tepuk semangat.
Semangat pagi atau semangat ya. Bisa? Bisa? Ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, sekarang sudah duduk anak-anak. Untuk bermain kuis, Bapak bentuk kelompok dulu. Siapa peringkat 1? Ya, peringkat 1 maju ke depan. Oh, di situ aja. Ya, ada Bapak. Peringkat 2? Peringkat 3? 3. Peringkat 4? Oh, Putra. Nah, gini. Peringkat 1 bisa ambil kelompoknya. Siapa kelompoknya? Ingin mengambilnya, bertukaran. Ya. Sudah dibuat, Bapak juga berikan kertas dan spidol untuk menulis jawabannya. Itu untuk bermain kuis sayang ya. Nah, sekarang sebelum bermain kuis aturannya, simak video dari Bapak. Yang Bapak kasih simak dulu. Nanti habis menyimak, Bapak kasih pertanyaannya. Pertanyaannya ditulis di kertas ini. Ya, pakai spidol, ditempel. Nempelnya di mana, Pak? Nempelnya di tempat kelompok 1, 2, 3, 4. Ada berapa kelompok? 5 kurang kelompok 1, kelompok 5. Ya, ditempel. Ini tinggal dibuka, baru ditempel di kelompoknya. Bapak bagikan ya. Kelompok 1, ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, sudah. Sekarang simak videonya dulu anak-anak. Dongeng dan cerita anak. Iya, dukung Riri dengan menang. Gajah dan semut. Sinar matahari perlahan-lahan masuk di sela-sela dedaunan, menembus lebatnya hutan flora. Dari sarang semut menyambut hangatnya mentari pagi. Pagi yang cerah. Matahari pagi ini benar-benar hangat setelah semalaman kedinginan untuk mencari makanan. Sam, Uti, keluarlah. Hoi. Selamat pagi, Sam. Selamat pagi, Uti. Selamat pagi, Untut. Kamu ini memang mesin penyedot makanan. Setiap dengar kata makanan, jadi lapar terus. Kan aku butuh banyak makanan biar bisa menjadi kuat menggotong-gotong. Iya. Yuk, kita langsung berangkat sebelum matahari semakin terik. Begitulah kawanan semut ini memulai berbangga diri boleh. Namun, janganlah berlebihan hingga meremehkan orang lain. Belum tentu kita lebih baik dari mereka yang kita remehkan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin Cek, sudah siap? Nah, Bapak kasih pertanyaan. Pertanyaannya ditulis, jawabannya ditulis di kertas ya, pakai spidol. Berunding sama temannya, kerjasama sama temannya, satu kelompok. Kelompok 1 di main nempelnya di kelompok 1, tempat kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ya, pertanyaan pertama. Yang paling mudah dulu. Apa judul dari dongeng tadi? Judulnya apa? Silakan ditulis.
Judulnya apa tadi? Ayo kelompok yang lain. Oke. Satu aja yang nempel. 3 pertanyaan lagi, tulis di kertas lagi, tempel lagi. Ngerti maksudnya? Pak, dia dorong sudah tulis tadi kasih dorong sih. Kedua. Pertanyaan kedua, di mana tempat terjadinya atau peristiwa terjadinya tadi dongeng? Peristiwa dongengnya di mana tempatnya? Ayo peristiwanya. Silakan ditulis di kertas. Satu kertas, satu jawaban. Ayo berunding di mana tadi? Tempat terjadinya. Tempatnya di mana tempatnya? Di kelompoknya. Tokoh dongengnya tadi. Ayo, nama tokohnya silakan tulis. Nama tokohnya. Nama tokoh. Tokoh dalam video tadi, video dongeng tadi. Ada berapa tokohnya? Usahakan kasih namanya semuanya. Tokohnya apa saja tadi? Namanya apa? Ada berapa semua? Anton si gajah. Anton si gajah sifatnya gimana? Silakan ditulis. Nah, jawabannya nomor 1. Lihat sana sayang. Nah, nomor 1 itu judulnya Gajah dan Semut. Ya, nomor 2 ada yang salah? Ada yang salah? Judul nomor 1 Gajah dan Semut. Gajah dan Semut. 2 latar tempatnya itu di hutan. Di hutan. Ada yang salah? Ada. Nah, hutan rimba. Hutan rimba. Tadi selain hutan rimba, tadi bukan sungai tapi kubangan air. 3 tokohnya siapa tadi tokohnya? Gajahnya namanya Evan, semutnya Anton gajah dah. Anton gajah apa semut? Anton si semut. Temannya Anton siapa? Putih dan Putih. Ya Udi temannya. Terus gajahnya Anton. Terus pertanyaan terakhir. Ada yang salah enggak itu jawabannya? Ada. Terus ada pemarah di situ? Ada? Pemarah. Nah, dari jawabannya kelompok mana yang paling bagus? Dilihat. Kelompok 1, 2, 3. Dapat hadiah ini. Lihat jawaban sombong. Anton jahatnya Anton pemarah. Nah, dari mana? Lihat jawaban temannya. Kelompok 1 tukar dan kelompok 2 tukar. Nah, lihat jawab temannya.
Lihat jawabannya kelompok yang lain dilihat. Kelompok satu dilihat, kelompok satu. Lihat jawaban kelompok satu. Ada Anton. Ada 1, 2, 1, 2, 3. Tidak kelihatan 1, 2. Tidak ada namanya. 1 di hutan dan di sungai. Nah, di sini yang jawabnya hampir mirip adalah kelompok 1 dan 3. Bapak kasih pertanyaan ya. Silakan duduk untuk kelompok 1 dan 3. Kelompok 1 di kertasnya tadi. Ke kertas. Masih ada kertasmu? Oh ya, Bapak kasih. Dengarkan kelompok 1 dan 4. Ya, tulis, dengarkan. Pesan pada dongeng mengenai apa? Bisa ditulis pesannya tadi? Mengenai? Tulis sependek aja enggak apa-apa. Yang dibaca aja kelompok 1. Silakan. Karena pertanyaannya tadi rebutan untuk kelompok 1 dan kelompok 4 karena jawabannya sama atau skornya sama. Ya, silakan dibacakan. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak boleh meremehkan orang lain. Tepuk tangan. Kelompok 4. Silakan. Baca. Kita tidak boleh meremehkan orang lain karena kita belum tentu. Belum tentu. Kelompok 4 bacakan hasil diskusi untuk nomor terakhir tadi. Rebutan soal rebutan. Iya. Kita tidak boleh meremehkan orang lain karena kita belum tentu baik daripada. Ya, kita tidak boleh meremehkan orang lain karena belum tentu kita lebih baik dari 1 dan kelompok 4. Ayo kelompok yang lain, kelompok 4. Nah, berarti untuk pemenang dari kuis ini adalah kelompok 4. Bapak kasih hadiah untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya berupa sekarang ya, dibuka nanti. Dibukanya nanti, makannya ya, rame-rame sama kelompoknya ya. Disimpan dulu, siapa mau nyimpan? Disimpan. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan anak-anak buka bukunya. Dongeng anak ayam jago halaman 55 sampai 56. Masih ingat cara membaca dongeng? Jangan lupa intonasinya. Ya. Agak lama, tanda baca koma, berhenti, baru membaca terus atau membacanya sebentar. Silakan dibaca. Saya bacanya anak-anak. Dari bacaan tadi, adakah kata-kata sulit yang belum dipahami? Ayo. Ya apa? Saya bergumam. Apa itu bergumam? Bergumam itu bicara tapi suaranya pelan sekali. Pernah kan? Pernah kan? Bicara tapi suara pelan. Nah, tapi suaranya pelan, bicara sendiri. Tapi suara apa? Pelan. Sekarang kalian nanti berdiskusi mengenai yang kalian baca tadi, buku teks. Bapak kasihkan LKPD, dikerjakan secara berkelompok. Setelah selesai nanti bisa presentasi untuk LKPD-nya, ya.
Nanti Bapak arahkan cara pengerjaannya. Tulis nama kelompok 1 anggotanya dulu. Siapa yang mau menulis? Siapa yang tulisannya bagus tulis. Nama anggota. Tulisan yang bagus boleh pakai spidol aja boleh. Dulu. Setelah membaca tadi kan, kalian nanti menulis unsur-unsur minimal 2. Tulis pesannya dalam dongeng. Pesan ayam dongeng ayam jago itu. Pesannya apa? Ditulis di KPD-nya. Tulis unsur-unsurnya juga. Ya. Baru kalau sudah selesai bisa presentasi maju ke depan bersama-sama kelompoknya ya. Terus apa lagi tuh? Bulan. Yang tokoh yang berbicara. Ini. Ayo nyari tokohnya, tokoh siapa? Tokoh dalam dunia. Tokoh yang bicara di situ siapa? Yang biar yakin. Pesannya ada di sini. Sandungnya. Kira-kira ayam ada di mana? Tempat dongeng, tempat kejadiannya dongeng tadi. Ini belum. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai silakan presentasi. Dari kelompok 1 dulu yang sudah silakan maju ke depan. Maju semuanya, biar nggak malu, biar nggak takut, maju semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng ayam jago baru. Toko ayam jago, burung hantu, induk ayam. Batas tepat. Kandang ayam belakang rumah. Dekat keamanan. Sebagai pengingat agar selalu teliti sebelum melakukan sesuatu. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok yang lain? Semua. Silakan Pak Umi. Silakan. Dekat-dekat ya. Salam dulu. Salam. Dari kelompok 1. Si ayam jago baru merasa kalau
Kelompok yang lain? Ya, kelompok 3. Semuanya pintar. Siapa ingin bacakan? Tugaskan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ini anggota Nabil Arif, Wildan, Siti, Liana. Itu ayam jago baru. Angkor, ayam jago, burung hantu, induk ayam. Latar, tempat, di pinggir ikan. Pesan amanat, jangan melakukan sesuatu sebelum mengetahui kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa ingin bacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 anggota Ensa, Vicky, Ija, Naura. Kami mau membacakan tugas. Judul dongeng Ayam Jago Baru. Latar tempat di bawah rumah. Toko. Ayam jago, burung hantu, induk ayam. Bukan amanat. Si ayam jago baru rasa malu. Ia Dari presentasi tadi dari kelompok 1 sampai kelompok 5, jawaban yang paling bagus kelompok mana anak-anak? Kelompok mana? Kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Sudah, presentasinya bagus. Menang apa tadi? Oh, juara 2. Yang juara 1 ada kelompok 4. Untuk materi dongeng tadi, anak-anak, adakah yang belum kalian pahami? Ayo, ada kesulitan mengenai materinya, yang mana yang belum dipahami? Bisa angkat tangan? Pak? Yang mana belum paham anak-anak? Yang mana? Yang mana belum paham? Mengenai tokoh? Apa mengenai amanat? Apa mengenai unsur-unsur yang belum paham? Paham? Ada yang belum paham? Ya, yang mana? Oh, amanat. Nah, untuk amanat anak-anak, amanat itu biasanya adalah kata-kata dari penulis. Biasanya ada di paling akhir sendiri untuk dongeng. Di amanat biasanya muncul di terakhir. Ya, apalagi yang belum dipahami selain amanat? Ayo. Latar tempat tadi adalah di mana dongeng itu terjadi. Biasanya itu muncul di sebuah hutan rimba yang asri, di sebuah pemukiman. Nah, berarti tempatnya di pemukiman. Kalau muncul di sebuah hutan rimba yang asri, berarti tempatnya di hutan. Nah, ada lumba-lumba dan hiu, berarti tempatnya di air laut. Air laut itu tempat. Nah, ada yang lain belum dipahami anak-anak? Tokoh tahu tokoh yang ada di dalam dongeng. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lain? Sudah paham? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Bapak akan berikan soal evaluasi. Evaluasi ini dikerjakan secara mandiri, secara sendiri-sendiri di dalam kelompoknya ya.
Evaluasinya berupa pilihan ganda. Cara pengerjaannya ditulis nama dan kelasnya. Ya, jangan lupa nama kelasnya. Langsung disilang di dalam pilihan gandanya, langsung disilang pakai menyilang. 1, 2, 3, 4. Tulis namanya siapa, kelas pasti. Sudah selesai anak-anak. Evaluasinya yang sudah silakan dikumpul pelan-pelan satu-satu gantian ya. Maka untuk ke Bapak. Nah, dulu. Untuk pembelajaran hari ini anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin bertanya ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Siapa tahu apa yang kita pelajari hari ini? Ya? Mengenai dongeng. Belajar kita mengenai dongeng. Unsur-unsur dongeng. Bagaimana perasaanmu dalam belajar dongeng tadi? Ya? Senang. Apalagi selain senang? Bahagia, seru. Apalagi? Semangat. Dari kegiatan tadi, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Kegiatan apa? Hah? Kegiatan apa dari kegiatan kita? Kegiatan kita bermain kuis, melihat video. Kegiatan apa yang kalian sukai? Anak-anak sukai? Ya? Ya? Bermain kuis. Kegiatan yang anak-anak sukai. Kenapa suka bermain kuis? Bisa? Kenapa bisa bermain kuis sukanya? Karena seru. Selain seru bagaimana? Selain seru? Senang, semangat. Apalagi? Bahagia. Terus apa lagi? Nah, pertanyaan terakhir dongeng. Di mana nanti kira-kira anak-anak membaca dongengnya? Dapat dari dongengnya di mana? Di buku dongeng. Buku dongengnya ada di rumah? Ada. Selain di buku dongeng di mana? Dapat membaca dongeng? Di HP. Ada di HP-nya? Ya, di HP, di internet. Selain di internet atau di YouTube, di mana lagi? Di buku cerita yang kita dapat di mana? Di sekolah ada buku ceritanya? Di perpustakaan. Boleh membaca dongeng di perpustakaan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, anak-anak, sebelum kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Hari merdeka bukan bangsa, hari bangsa Indonesia. Merdeka,
kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan besok kita bertemu lagi di pembelajaran materi mengenai pertukaran perkalian di sifat kumulitatif, ya, sifat pertukaran untuk perkalian. Nah, untuk besok jangan lupa bawa satu anak bawa satu gelas plastik, ya, satu gelas plastik, ya, tugasnya bawa gelas plastik satu anak, ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, kira-kira siapa yang mau mimpin kelompok 1 atau kelompok 4 perwakilannya? Kelompok 1 dan 4. Ya, siapkan. Ya, siapkan. Kelompok 1 atau kelompok 4? Sebelum berangkat disiapkan bukunya, dirapikan dulu. Bukunya dirapikan. Marilah kita berdoa. Mulai. Yang pulang Bapak panggil ya, biar enggak rame. Kelompok juara dulu, kelompok 1. Kelompok 4. Ini bagi ya, dan jaga sendiri. Kelompok 3. Salam.